semua, perkenalkan nama saya Felicia Nora Purnama, nomor presensi 10 di kelas 10 MIPA 3. Hari ini saya akan melakukan storytelling fisika mengenai gerak harmonis sederhana. Dan hari ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh teman saya yang bernama Juni. Nah, ya betul, kita bertemu lagi setelah kemarin di storytelling yang hukum Kepler kita bertemu berdua. Nah, daripada berlama-lama, kita akan lanjut ke pembahasan materi. Apakah kalian semua siap? Jika kalian semua siap, kita akan mulai sekarang. Nah, selain aku dengan Juni, hari ini kita akan berkenalan dengan satu orang lagi, yaitu Mr. GHS. Halo Mr. GHS. Halo Feli, halo Juni. Nah, Mr. GHS, aku sama Juni mau kenalan, boleh nggak? Boleh, boleh. Juni, mau kenalan nggak? Mau dong. Mau. Nah, daripada berlama-lama, kita akan kenalan dengan Mr. GHS. Jadi, Mr. GHS nama lengkapnya adalah Gerak Harmonis Sederhana. Dan dipanggil Mr. GHS. Arti nama Mr. GHS ini gerak bolak-balik suatu benda di mana gerakan tersebut melalui titik keseimbangan dengan banyak getaran benda dalam setiap sekon selalu sama atau konstan. Mr. GHS, kira-kira kita akan lanjut ke apa ya? Juni kira-kira tahu nggak kita sama Mr. GHS mau lanjut kemana? Nggak tahu. Yuk, Mr. GHS, kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, Juni, katanya tadi mau tanya apa? Sekarang, Val? Iya, sekarang. Yuk, Mister, kenapa namanya gerak harmonis dan bukan gerak periodik? Nah, nice question, Juni. Jadi seperti yang kita tahu, gerak periodik adalah gerak yang berlangsung secara berulang dalam setengah waktu yang sama. Terus kenapa gerak harmonis namanya bukan gerak periodik? Karena gerak harmonis ini teratur, sehingga yang membedakan antara gerak periodik dan gerak harmonis adalah jika gerak harmonis teratur, gerak periodik tidak. Juni sudah paham? Paham. Terima kasih, Mister. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang Mr. GHS tadi, kita akan get to know more about Mr. GHS. Yang pertama, gerak harmonis sederhana merupakan gerak konstan. Dan yang kedua, arah resultan gaya selalu menuju ke titik keseimbangan atau gaya pemulih. Yang ketiga, besaran dari gaya pemulih harus berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik keseimbangan. Dan yang keempat, dinyatakan dengan grafik posisi partikel dengan fungsi waktu berupa sinus atau kosinus. Juni sudah mulai paham belum tentang gerak harmonis sederhana? Sudah, Val. Kita lanjut aja yuk. Oke, kita akan lanjut. Hai Mr. GHS, kita ketemu lagi. Karena tadi Juni sudah bertanya, apakah Feli boleh bertanya, Mister? Boleh. Kok Juni yang jawab? Harusnya Mr. GHS yang jawab. Maaf. Oke, Mr. GHS, apakah boleh bertanya? Boleh, Val? Boleh, silakan. Oke, Mister. Jadi, apa saja besaran yang ada dalam GHS? Silakan Mister jawab. Oke, Feli. Next question juga. Jadi besaran dalam GHS ada simbangan, kecepatan, percepatan, periode, dan frekuensi. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai kecepatan, simbangan, percepatan, periode, dan juga frekuensi yang ada dalam gerak harmonis sederhana. Begitu, Vel? Wah, terima kasih Mister jawabannya. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Yang pertama, ada simbangan. Nah, simbangan benda yang bergerak harmonis sederhana dapat diproyeksikan ke dalam lingkaran yang dapat dilihat dari gambar yang berikut. Nah, berdasarkan grafik sinusoidal tersebut, didapatkan persamaan gelombang, yaitu Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega theta, di mana theta sama dengan sudut fase dalam berat, Y sama dengan simbangan dalam cm atau meter, dan A merupakan amplitudo dalam cm atau meter. Nah, sebagai catatan, theta dan omega harus bersatuan radian. Jika masih dalam derajat atau degrees, harus dijadikan atau diubah menjadi radian dulu. Juni, sudah paham tentang simbangan? Sudah. Gimana kita kalau lanjut ke kecepatan? Boleh Juni, boleh. Kita akan lanjut ke kecepatan. Berikutnya adalah kecepatan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi posisi simbangan. Bisa dijelaskan yaitu dari turunan trigonometri berikut ini. Sin akan turun menjadi cos dan cos akan turun menjadi min sin. Sehingga rumus kecepatan dapat disebutkan sebagai VY sama dengan D A sin omega T plus theta per dt. Dan
Sehingga VY sama dengan A omega cos omega T plus theta, di mana V sama dengan kecepatan getar dalam satuan meter per sekon. Berikutnya ada apa, Juni? Berikutnya ada percepatan dan Feli, ya. Juni boleh jelasin nggak? Boleh, silahkan. Oke, jadi percepatan merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan, seperti yang sudah Feli bilang tadi. Di turunan trigonometri, sin akan turun menjadi cos, dan cos akan turun menjadi min sin. Sehingga rumus percepatan dapat disebutkan sebagai berikut. AY sama dengan dA omega cos omega T plus theta per dt. Sehingga AY sama dengan minus A omega kuadrat sin omega T plus theta, di mana A sama dengan kecepatan getar dalam satuan meter per sekon. Thank you, Juni, atas penjelasannya. Kita akan lanjut, yuk. Selanjutnya adalah nilai max pada Y, V, dan juga A. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, ada rumus Y, rumus V, dan rumus A, yaitu rumus simbangan, kecepatan, dan juga percepatan. Nah, karena sudah diketahui pada Y, rumus simbangan adalah A sin omega T plus theta. Sehingga Y max jika nilai sin omega T plus theta sama dengan 1 akan diketahui Y max sama dengan A. Berikutnya, nilai max pada V. Rumus V atau rumus kecepatan pada gerak harmonis sederhana diketahui omega A cos omega T plus theta. Sehingga V max jika nilai cos omega T plus theta sama dengan 1, maka V max sama dengan omega A. Jadi disimpulkan nilai max pada V adalah omega A. Berikutnya adalah pada A. Jika kita ketahui, rumus percepatan adalah minus omega kuadrat A sin omega T plus theta A max jika nilai sin omega T plus theta sama dengan 1 akan diketahui A max sama dengan minus omega kuadrat A. Dan dapat disimpulkan nilai maksimal pada A atau nilai maksimal percepatan adalah minus omega kuadrat A. Nah, berikut keterangannya. Y merupakan simbangan dalam satuan meter, V merupakan kecepatan dalam satuan meter per sekon, A merupakan percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat, A sama dengan amplitude dalam satuan meter, omega merupakan kecepatan sudut dalam satuan rad per sekon, lalu T sama dengan waktu dalam satuan sekon, dan theta sama dengan posisi sudut awal atau rad. Nah, berikutnya kita akan membahas yang lain nih, Juni. Kira-kira Juni tahu nggak ya? Tahu? Apa? Jadi kita hari ini akan bahas mengenai contoh GAS atau gerak harmonis sederhana yang sering digunakan. Ada pegas dan juga ada pegas beserta ayunan pegas, dan juga ada bandulan dengan ayunan bandul. Tapi sebelumnya kita akan membahas mengenai pegas dan ayunan pegas terlebih dahulu. Nah, oke, Vel, gantian dong, Vel. Juni capek. Oke, Juni. Oke, berikutnya aku akan menjelaskan mengenai ayunan pegas. Ayunan pegas adalah ayunan yang dibuat dengan menghubungkan beban massa M, sebuah pegas yang konstantanya K, pada ujung pegas, kemudian pegas ditimbangkan dan selanjutnya dilepaskan sehingga pada pegas terjadi gerakan bolak-balik. Dan ayunan pegas ini memiliki periode dan frekuensi yang dapat dinyatakan sebagai omega sama dengan akar K per M dan omega sama dengan 2pi per T, sehingga akan didapatkan T sama dengan 2pi akar M per K, di mana T merupakan periode getar dalam satuan sekon, M sama dengan massa beban dalam satuan kilogram, dan K sama dengan konstanta pegas dalam satuan N per M. Berikutnya, Juni mau jelasin nggak? Boleh. Nah, berikutnya Juni akan menjelaskan mengenai ayunan bandul. Ayunan bandul sederhana adalah ayunan yang dibuat dengan menghubungkan sebuah beban atau bandul pada ujung sebuah tali panjang L dengan sudut kemiringan simbangan kecil theta, kemudian dilepaskan pada sebuah daerah yang terpengaruh oleh percepatan gravitasi G. Pel, gantian dong. Oke. Jadi ayunan bandul memiliki periode dan frekuensi yang dapat dinyatakan sebagai omega sama dengan akar G per L dan omega sama dengan 2pi per T, sehingga akan didapatkan T sama dengan 2pi akar L per G.
di mana T sama dengan periode getar atau dapat di T sama dengan periode getar dengan satuan sekon, L merupakan panjang tali dengan satuan meter, dan G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, berikutnya ini nih, GHS dalam kehidupan sehari-hari atau gerak harmonis sederhana yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ayunan, yang kedua ada pegas atau shock breaker, dan yang ketiga ada baby cradle. Mereka semua ini untuk yang ayunan dan baby cradle itu memanfaatkan ayunan bandul, sedangkan untuk pegas shock breaker memanfaatkan ayunan pegas. Sekian storytelling yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Feli dan aku Cuni. Pamit undur diri. Kita jumpa di lain waktu. Goodbye.